Tak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tak butuh itu, dan yang membencimu takkan percaya itu. Pukul 3 dini hari di kota Surakarta, saat kebanyakan orang masih nyenyak tidur. Dr. Un sudah siap menyambut pasien di kliniknya yang sederhana, dengan penampilan khasnya, kacamata dan kemeja putih. Setiap hari, puluhan orang sudah mengantri dengan rapi di daerah Pasar Legi. Mereka adalah tukang becak, pedagang kecil, kuli angkut, dan para wong cilik lainnya. Sebagian dari mereka ada yang tak membawa uang, tapi mereka tahu Dr. Un Bun Ing tak akan mengusir mereka yang tak mampu membayar. Dengan cermat, didengarkan keluhan pasiennya satu persatu. Biasanya tak butuh waktu lama, Dr. Un langsung bisa mendiagnosis penyakit pasien. Semua dikerjakan sendiri oleh Dr. Un, mulai dari memanggil pasien, memeriksa, hingga menuliskan resep. Kemudian ia membubuhkan tanda khusus atau stempel pada resep tersebut sebagai kode bagi apotek Surakarta bahwa seluruh biaya obat sang pasien akan ditanggung sepenuhnya oleh sang dokter. Bagi pasien yang berkenan membayar, maka mereka diperkenankan untuk memasukkan uang ke dalam sebuah kotak yang terletak di dekat ruang praktik. Mengenai besar nominalnya, tak pernah dihiraukan oleh Dr. Un yang sudah terlalu sibuk memeriksa pasien berikutnya. Tak ada asisten di klinik itu, hanya seorang pria tua yang membantu Dr. Un menjaga tempat parkir. Jika biasanya dokter lain akan meminta ongkos pengobatan, tidak demikian dengan Dr. Un. Tidak usah bayar, semoga lekas sembuh saja, katanya pada pasien yang tak punya uang. Hampir selalu seperti itu. Bahkan tak jarang, Pak Dokter malah mengongkosi pasiennya pulang. Di luar jam praktik, Dr. Un juga tak pernah menolak pasien. Jika seandainya dia sendiri pun sedang tak sehat, maka Dr. Un akan beristirahat sejenak dan kembali mengobati pasiennya yang datang. Saking unik dan mulianya kebiasaan Dr. Un membuka praktik pada pukul 3 dini hari dan mengobati pasien yang membutuhkan. Ini menjadi memori yang tak terlupakan bagi Wong Solo. Namanya memang jelas menunjukkan dia adalah seorang keturunan Tionghoa. Namun dengan bangga, komunitas Arab di Surakarta menyebut Dr. Un sebagai dokternya orang Arab. Dr. Un dicintai semua kalangan di kota Surakarta. Dr. Un adalah sahabat dan harapan satu-satunya bagi rakyat miskin untuk mendapat pertolongan medis secara cuma-cuma. Bagi masyarakat Surakarta, nama Dr. Un begitu lekat sebagai dokternya wong cilik. Tak pernah sekalipun terlintas oleh Dr. Un menjadikan profesi dokter sebagai sarana mendapatkan keuntungan. Hal ini pun dibenarkan oleh pihak Keraton Mangkunegaran yang mempunyai ikatan emosional dan profesional sebagai dokter pribadi Istana Pura Mangkunegaran Solo. Pasien, khususnya yang kurang mampu, digratiskan, kata abdi dalam pariwisata Pura Mangkunegaran Solo, Mas Ngabehi Joko Pramodyo. Ada lagi cerita dari Menteri era Orde Lama yaitu Oi Cutat. Keluarganya adalah langganan Dr. Un di Surakarta. Oi menyaksikan kebiasaan Dr. Un yang menyobek kwitansi pembayaran untuk pasien miskin. Kenangan akan peristiwa itu sangat membekas bagi Oi Cutat. Dr. Un Bun Ing, penolong rakyat kecil yang tak mau dibayar. Un Bun Ing atau Kanjeng Raden Temanggung Haryo Obi Darmo Husodo, gelar yang diberikan oleh Puro Mangkunegaran pada 11 September 1975, lahir di Salatiga 3 Maret 1903. Ayahnya adalah seorang pengusaha tembakau yang kaya raya. Namun Un Bun Ing sejak kecil rupanya sudah ingin menjadi dokter. Keinginan itu muncul setelah sering membantu kakeknya yang menjadi sinse atau dokter tradisional Tionghoa. Sang kakek tak pernah memberatkan pasien dengan meminta ongkos pengobatan. Dengan polos, Un kecil bertanya pada kakeknya, kenapa tidak menarik uang berobat dari pasien? Sang kakek menjawab bijak, Tuhan akan memberikan rezeki yang cukup selama kita melayani
dengan rasa welas asih dan penuh kemanusiaan. Ucapan sang kakek itulah rupanya terus teringat dalam pikiran Un, hingga akhirnya Un ingin berbuat mulia seperti kakeknya. Un Bun Ing bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Namun cita-cita Un muda menjadi dokter mendapat tentangan dari keluarga. Karena ayahnya merupakan pedagang tembakau besar yang memiliki aset mulai dari Salatiga hingga Wonosobo, yang terdiri dari berbagai perkebunan dan pengeringan tembakau. Mereka bersikeras, putra laki-lakinya harus meneruskan bisnis keluarga. Sebab zaman dahulu, profesi dokter bukanlah profesi idaman bagi priai pribumi dan orang-orang kaya Tionghoa. Penghasilan dokter yang bekerja di rumah sakit pemerintah lebih kecil dibanding pegawai negeri. Sekolahnya pun lama dan sulit. Sang kakek yang menginspirasinya sejak kecil juga ternyata menentang niat Un Bun Ing. Namun alasannya berbeda. Sang kakek justru takut Bun In akan mencari kekayaan dengan membebani orang yang sakit. Hal inilah yang membuat Un muda bertekad menjadi dokter hanya untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dan niatnya pun makin bulat. Selepas menyandang gelar dokter dari Stopia pada tahun 1932, Dr. Un sempat membuka praktik di Poliklinik Gisinwang di Kediri. Selama di Gisinwang, Dr. Un melayani tanpa memikirkan materi. Dr. Un menekankan Poliklinik Gisinwang harus tetap ada untuk menolong orang sakit yang tidak memiliki uang untuk membayar dokter maupun obat-obatan. Di sana pula Dr. Un bertemu pujaan hatinya Kori Jiniao, gadis cantik putri dari Chi Tai Hien, keluarga terpandang di kota itu, seorang konglomerat Tionghoa terkemuka, yang pernah ditunjuk Belanda sebagai kapiten dan mayor Tionghoa di Kediri. Kori ternyata mampu menyesuaikan diri dengan kesederhanaan dan idealisme Dr. Un. Sekitar tahun 35, keluarga muda itu memutuskan pindah ke Surakarta. Di sanalah Dr. Un makin menancapkan citranya sebagai dokter wong cilik. Pada awalnya, Dr. Un melayani di Zikensok atau sekarang menjadi Rumah Sakit RSUD Dr. Muar di Surakarta. Kemudian ia banyak menghabiskan waktunya untuk mengembangkan Poliklinik Si Sengyuan yang sekarang menjadi Rumah Sakit Dr. Un Surakarta. Poliklinik ini didirikan pada tahun 1933 oleh Perhimpunan Pemuda Tionghoa yang merasa prihatin dengan sistem pelayanan kesehatan yang diskriminatif dan tingginya angka kematian bayi di Surakarta. Poliklinik Sin Sengyuan memberikan pertolongan kesehatan cuma-cuma kepada penduduk dengan penghasilan di bawah 10 gulden per bulan. Kebiasaan Dr. Un membuka praktik pada pukul 3 dini hari konon didasari oleh kesukaannya pada angka 3. Hal itu berasal dari tanggal lahir Dr. Un. Hingga sekarang, cerita-cerita unik dan kiprah Dr. Un di Solo masih banyak diingat oleh warga senior di sana. Menurut para warga, pengabdian Dr. Un sangat luar biasa. Pasiennya banyak sekali. Dalam sehari, Dr. Un dapat menerima lebih dari 200 pasien di rumahnya, dan lebih dari setengahnya tidak perlu membayar sepeser pun. Cerita lain yang banyak diingat juga adalah bagaimana masyarakat sangat percaya dengan kemampuan Dr. Un. Sampai kalau ada yang sakit, orang-orang selalu berkomentar, sudah dibawa ke Dr. Un belum? Begitu sampai ke rumah praktik Dr. Un, baru saja di stetoskop, pasien sudah merasa langsung sembuh. Rupanya, Dr. Un membawa sugesti positif bagi pasiennya. Bahkan secara psikologis, orang yang sakit, begitu ketemu Dr. Un, otomatis langsung sembuh. Pengabdian Dr. Un tidak hanya sekedar mengobati pasien miskin. Selama masa perang kemerdekaan di Surakarta, Dr. Un banyak mengobati pejuang dan pengungsi yang terluka tanpa pandang bulu. Kedekatannya dengan pihak Republik membuatnya dimata-matai oleh Belanda. Dalam laporan Netherlands East Indies Forces Intelligence Service atau Dinas Intelijen Tentara Belanda, nama Dr. Un termasuk salah satu dokter yang mendapat pengawasan yang ketat. Laporan itu mendeskripsikan Dr. Un sebagai salah satu dari segelintir dokter yang beroperasi di Solo selama perang kemerdekaan. Dr. Un pernah menjadi dokter untuk Rode Kruis atau Palang Merah,
dan juga pimpinan dari rumah sakit darurat di Jebres. Pada zaman Perang Kemerdekaan, sang dokter juga pernah menyelundupkan penisilin untuk Jenderal Sudirman yang tengah bergerilya melawan Belanda. Yang mana saat itu susah sekali mendapatkan obat penisilin untuk penderita TBC. Dr. Un pula yang membantu mengobati para pejuang saat Perang Kemerdekaan. Tanpa menghiraukan tembakan Belanda, Dr. Un keluar masuk lokasi berbahaya demi mengobati yang terluka, sehingga membuat para pejuang di garis depan sangat menghormati Dr. Un. Kepopuleran Dr. Un di kalangan pejabat Republik membuatnya mendapat pasokan listrik 24 jam setiap hari, sedangkan penduduk lain mendapatkan jatah 4 hari aliran listrik selama per minggu. Selain itu, Dr. Un juga mendapat kendaraan pribadi. Seluruh privilege tersebut memang diperlukan Dr. Un guna menunjang profesinya sebagai dokter yang harus terus mengobati pasien. Ketika Surakarta bergolak, pihak Republik memutuskan untuk mengevakuasi Dr. Un keluar dari kota Surabaya. Mendengar rencana evakuasi tersebut, penduduk Surakarta merasa kecewa. Mereka kemudian menginisiasi semacam petisi yang menolak rencana itu. Mereka menganggap keberadaan Dr. Un masih sangat dibutuhkan untuk menolong penduduk yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Merasa tersentuh dengan permintaan tersebut, Dr. Un memutuskan untuk tetap tinggal di Surakarta. Bagi Dr. Un, jika seorang dokter benar-benar memiliki hati nurani, tidak mungkin ia membiarkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan terus-menerus larut dalam kesukaran. Bukankah kewajiban utama seorang dokter adalah menolong pasien, kata Dr. Un. Pengabdian Dr. Un selama beberapa dekade di dunia kesehatan serta perjuangannya membantu tentara Republik di masa revolusi membuatnya dianugerahi penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial oleh pemerintah Indonesia pada 30 Oktober 1976. Penghargaan tersebut diberikan atas usulan para veteran tentara pelajar yang pernah ditolong Dr. Un. Mereka menganggap perjuangan gerilya yang dilakukan di Surakarta tidak dapat dipisahkan dari jasa-jasa Dr. Un. Dr. Un dan Pura Mangkunegaran memiliki ikatan emosional dan profesional yang tak terpisahkan satu sama lain. Sejak 1944, Dr. Un sudah dipercaya menjadi dokter pribadi di sana. Ia menangani kesehatan Gusti Nurul dan anggota keluarga Mangkunegaran lainnya. Dr. Un adalah kawan karib Mangkunegaran 8. Sang dokter bahkan dipercaya untuk menangani proses persalinan seluruh anak-anak Mangkunegaran 8. Kedekatan Dr. Un dan Mangkunegaran 8 tampak ketika sang dokter meminta izin kepadanya untuk mengambil Sujiwo, yang kelak menjadi Mangkunegaran 9 sebagai anak. Dr. Un bahkan sudah menyiapkan nama sang bayi tersebut, yaitu Wuyi. Dalam bahasa Mandarin, Wuyi bermakna 51, karena Sujiwo lahir pada tahun 1951. Mangkunegaran 8 pada awalnya menyetujui permintaan tersebut, tetapi menjelang persalinan lantas berubah pikiran. Dokter, jangan, saya tidak tega anak saya kamu ambil, kata pengusaha kepangeranan Mangkunegaran itu. Sambil tersenyum, Dr. Un menyatakan dapat memahami perasaan Mangkunegaran 8. Sebab orang tua manapun pada dasarnya tidak akan rela melihat anaknya diambil oleh orang lain. Dr. Un menerima dengan lapang dada pembatalan tersebut. Hubungan antara Dr. Un dan Pura Mangkunegaran tetap terjalan dengan baik. Dr. Un bahkan diberi kebebasan untuk menengok Wuyi Sujiwo kapanpun ia mau. Atas segala jasa Dr. Un bagi Pura Mangkunegaran, sang dokter dianugerahi gelar Kanjeng Raden Tumenggung Un Bun Ing Darmo Husodo pada 11 September 1975. Selama Dr. Un Bun Ing memberikan pelayanan kesehatan kepada kami sekeluarga, putra sentana, dan pegawai atau karyawan dinas urusan Pura Mangkunegaran, beliau tidak pernah bersedia menerima imbalan jasanya, kata Pangeran Mangkunegaran 8. Dr. Un pun menjadi dokter Tionghoa pertama yang menerima penghargaan tersebut. Saat usianya mulai menua, sebelum meninggal,
Dr. Un meminta jenazahnya dikremasi dan abunya disebar ke Sungai Bengawan Solo. Dia tak ingin nanti kuburannya dikultuskan, apalagi sudah banyak yang menyebutnya sebagai dokter sakti. Belum diobati, sudah bisa menyembuhkan, dan segala hal yang menjurus klinik. Dokter yang rendah hati ini tak mau itu terjadi. Dr. Un tidak mau orang-orang nanti berduyun-duyun datang ke makamnya lantaran terjerat mitos yang irasional bahwa dirinya adalah wong ampuh. Kesehatan Dr. Un memburuk seiring dengan usianya yang senja. Memasuki usia 74 tahun, persisnya April 1977, kondisi kesehatan Un terus menurun. Meski beberapa tahun terakhir memutuskan berhenti praktik, fisiknya terus menurun. Hingga akhirnya, sang dokter yang dicintai masyarakat Solo itu tutup usia dalam usia 79 tahun pada 30 Oktober 1982. Seluruh warga Surakarta berduka. Di sepanjang jalan ribuan orang sudah berkumpul dari berbagai golongan tanpa melihat suku dan agama. Mereka semua ingin mengantarkan jenazah Dr. Un. Sebuah pemandangan yang sangat mengharukan hari itu. Lautan manusia membanjiri rumah sakit Panti Kosala, krematorium Tiongting, dan Pura Mangkunegaran tempat Dr. Un akan segera dikebumikan. Jumat berikutnya diadakanlah upacara adat kebesaran Pura Mangkunegaran. Sri Paduka Mangkunegoro VIII bertindak sebagai inspektur upacara. Wali Kota Solo kala itu Sukatmo Prawiro Hadi Subroto turut memberikan sambutan dalam upacara tersebut. Isak tangis dari orang-orang yang pernah diobati Dr. Un terus terdengar saat momen mengheningkan cipta. Dalam buku Dr. Un, Pejuang dan Pengayom Rakyat Kecil yang ditulis Ravando dan diterbitkan penerbit buku Kompas tahun 2017 diceritakan, Dr. Un tak pernah menumpuk kekayaan. Ada kisah mengharukan saat dokter itu meninggal. Pemilik apotek yang biasa jadi langganan Dr. Un masih memegang bon tagihan sebesar 200.000. Jumlah tersebut merupakan biaya pembelian obat untuk pasien yang kurang mampu yang ditanggung oleh Dr. Un secara pribadi. Untuk menghormati jasa-jasanya, nama Dr. Un kemudian diabadikan sebagai nama rumah sakit pada tanggal 3 Maret 1983. Yang awalnya rumah sakit tersebut adalah Poliklinik Siseng Yuan, Kandang Sapi Solo, yang sudah berdiri sejak tahun 1933, sempat pula berganti nama menjadi Rumah Sakit Panti Kosala, yang dulu menjadi tempat Dr. Un berkiprah. Di tahun 92, berdiri Rumah Sakit Un Solo Baru di Sukoharjo, rumah sakit kedua yang masih berada di bawah naungan Yayasan Panti Kosala. Pada 24 Januari 93, Sri Mangkunegoro IX menaikkan gelarnya dari Kanjeng Raden Tumenggung menjadi Kanjeng Raden Mas Tumenggung Haryo Unbun Ing Darmo Husodo dan diberikan langsung oleh Mangkunegaran IX kepada perwakilan keluarga Dr. Un. Pesan Dr. Un terus bergema melintasi zaman. Aku ingin melayani orang lain, membuat orang lain yang susah jadi sehat. Aku ingin seluruh hidupku menjadi penolong. Dr. Un telah mewariskan keteladanan dan kemanusiaan.